Seru amat Kal. Lagi baca apa sih? Ini lagi baca tentang sejarah pendidikan Indonesia. Rajin banget sih Kal. Mending kita main game yuk. Kamu gak ingat apa kata Pak Rusdihan? Kita selaku mahasiswa UPI harusnya tahu sejarah pendidikan Indonesia. Nanti kalau ada yang nanya kita gak tahu gimana? Iya sih. Tapi aku kadang ngantuk Kal kalau lagi baca buku. Hey, Bro. yo, kalian mau ikut gak ke museum? Mau ngapain? Ya mau lihat pameran lah, masa mau lihat sirkus. Nah, di sana tuh ada pameran tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Kalian mau ikut gak? Hayu atuh. Soalnya tadi baca buku mah ngantuk ya Kal. Iya juga sih. Kayaknya di museum lebih seru deh. Seru. Yuk atuh. Iya. Yuk. Halo semuanya, hari ini kita lagi ada di Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Bangunan ini menjadi salah satu tempat untuk kita bernostalgia tentang sejarah pendidikan Indonesia. Yuk kita explore. Pendidikan berangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berpikir dan berbudi. Pendidikan Indonesia punya cerita yang panjang. Dari goa-goa zaman purba sampai kelas digital masa kini. Disinilah jejak itu direkam dan dirangkai. Di Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Museum Pendidikan Nasional adalah museum khusus yang terletak di kota Bandung dan berada di bawah naungan Universitas Pendidikan Indonesia. Menjadi pusat studi sejarah pendidikan dan guru, serta menghadirkan informasi yang edukatif, kultural, dan rekreatif bagi masyarakat. Pendidikan zaman purba adalah pendidikan yang lahir dari kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk bertahan hidup tentunya. Anak-anak belajar dari orang tua, alam, dan adat. Masuk era Hindu-Buddha, pendidikan jadi lebih terstruktur. Muncul sistem gurukula, tempat murid tinggal bersama guru. Lalu datang era Islam. Pendidikan menjadi sarana membentuk iman dan ilmu. Sayangnya, masa penjajahan membawa diskriminasi. Pendidikan hanya untuk kalangan elit. Tapi dari sinilah benih perlawanan muncul lewat taman siswa, Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh seperti Kartini dan Dewi Sartika. Kita mulai dari masa paling awal, zaman kolonial. Dulu, pendidikan cuma untuk kaum Belanda dan Blasteran. Sementara pribumi hanya belajar secukupnya, sekedar baca, tulis, sedikit bahasa Belanda atau bahasa Jepang. Tujuannya bukan untuk memajukan rakyat, tapi agar mereka bisa menjadi pekerja atau budak sistem. Sampai akhirnya muncul tokoh luar biasa, Ki Hajar Dewantara. Beliau percaya pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan. Dari sinilah lahir falsafah pendidikan nasional, ing Arsasung Tulada, ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Setelah kemerdekaan 1945, pendidikan jadi senjata untuk membangun bangsa. Lahir Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Pendidikan jadi hak, bukan lagi privilege. Setiap generasi punya pendekatan belajar yang berbeda, dan ini terekam dalam perubahan kurikulum. Kalau kamu kurikulum KTSP 13 atau udah ngerasain kurikulum Merdeka? Ini dia, miniatur ruang SD pada zaman dulu. Lihat, ada guru yang lagi ngajar. Dan ini ruang kuliah zaman dulu. Simple, rapi, tapi penuh dengan semangat. Cek juga kostum guru dari tahun 70-an. Mereka mengajar membawa sepeda dan tas kerja. Sangat sederhana, tapi semangat mereka luar biasa.
Museum ini bukan sekedar tempat menyimpan benda lama, tapi cermin perjalanan bangsa. Kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga karakter, perjuangan, dan jati diri. Nah, itu dia perjalanan seru kita dalam menyusuri Museum UPI terkait sejarah pendidikan Indonesia. Pendidikan tidak hanya sekedar sekolah, tetapi bagaimana cara kita menjadi manusia seutuhnya. Jangan lupa mampir ke Museum UPI dan sampai jumpa.